Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, karena itu juga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi saya pengen kita semua tepuk tangan buat Tuhan yang sudah mengadakan hari ini sehingga kita boleh beribadah di tempat ini. Saudara, mari kita buka bersama di dalam Injil Matius ya. Injil Matius, kita sedang memperingati kematian Kristus ya, ayat pasal yang ke-27. Mulai ayat yang ke-27 ya. Injil Matius 27. Saya pengen kita baca saja mulai ayat yang ke-27. Minta tolong tisunya mungkin bisa dibawa ya. Saya tuh dari situ tadi sudah tidak tahan saudara ya, udah air mata ya terus mengalir. Mengingat betapa Tuhan tuh baik saudara buat kita. Terima kasih Pak ya. Matius 27 ayat yang ke-27 mulai, kita langsung baca dari judul perikopnya, Yesus diolok-olokkan. Ayat 27 saya dikatakan begini saudara. Kita baca secara bergantian, saya 27, saudara 29, 28 dan selanjutnya ya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. 29. Mengolok-ngolok. Iya, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Kita tahu bersama Yesus dijatuhi hukuman. Kenapa? Karena dia dianggap menista raja. Dia datang mengaku sebagai raja di atas segala raja, raja orang Yahudi. Karena itu mereka mengolok-ngolok dia. Mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ayat 30 berkata, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya ya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 33. Mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. 35. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. 37. Iya, di kepalanya dipasang tulisan yang menjadi penyebab ia harus dihukum, yaitu apa? Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mereka mencari alasan untuk bisa membunuh dia dengan berkata bahwa dia telah menghina raja dan mengaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. 39. Mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan dapat membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saudara, ketika seseorang tidak mengerti akan karya keselamatan, maka mereka tidak tahu. Dulu saya berpikir orang Kristen itu bodoh. Kenapa mereka percaya kepada Yesus yang mati? Kalau Yesus itu Tuhan, nggak mungkin dia mati. Dia bisa turun dari kayu salib, merubah dirinya dengan kuasa Allah. Dia bisa menaklukkan segalanya. Karena saya tidak tahu bahwa Yesus memang harus datang untuk mati. Itu karya terbesar yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Mereka juga mengolok-olok dia, sama seperti saya waktu itu yang berkata, kalau memang engkau itu anak Allah, turunkan dirimu dari atas kayu salib itu.
Ya, lalu ayat yang ke-41 dikatakan, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, ya, semua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, 42, iya, mereka berkata orang lain dia bisa selamatkan, tapi dirinya sendiri dia nggak bisa selamatkan. Ayat yang ke-43, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. 44, saya pengen kita fokus sekarang, saya mulai dari 45. Ini pembahasan kita, tadi itu pembukaan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Saudara, banyak ahli yang berkata itu adalah fenomena alam atau yang biasa disebut adalah gerhana matahari. Tapi itu bisa dibantahkan dengan kita tahu gerhana matahari itu tidak bisa sampai 3 jam. Yang kedua itu adalah saat perayaan, ya, Paskah. Tidak mungkin, kenapa? Karena itu terjadi pada bulan purnama. Tidak mungkin di saat bulan penuh itu akan terjadi gerhana matahari. Jadi sudah terbantahkan. Kenapa saudara? Ya, dikatakan di sana bahwa ya matahari dalam 3 jam itu benar-benar tertutup dan tidak ada cahaya sama sekali di dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di sana Yohanes bernubuat tentang kedatangan Kristus. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu sedang datang, kata Yohanes, ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara tahu kenapa saat itu dunia, bumi diliputi oleh kegelapan ketika Yesus disalibkan? Kegelapan artinya apa? Tidak ada terang. Ketika manusia berusaha untuk melenyapkan terang yang sesungguhnya itu, ya, maka alam pun berduka. Ada sesuatu keajaiban yang terjadi, saudara. Ya, mari kita melihat hari-hari ini pun begitu banyak orang sedang bertentangan dengan kebenaran dan mereka berusaha untuk membunuh kebenaran itu. Ketika Yesus dibunuh, saudara, ketika Yesus disalibkan, matahari tidak bersinar 3 jam. Bumi seolah diputar kembali kepada penciptaan yang semula. Semuanya gelap. Bumi sedang diriset ulang. Kenapa? Karena sudah begitu kotor dengan dosa. Kematian Kristus itu meriset ulang, saudara. Semua kegelapan itu akan sirna dengan kebangkitan kematiannya di atas kayu salib, sebab dialah terang yang sesungguhnya. Tetapi manusia tidak mengenal terang itu, bahkan mereka berusaha untuk membunuh terang itu. Kenapa matahari? Kenapa saat itu tidak ada cahaya? Tiba-tiba gelap. Saya percaya semua orang melihat saat itu sesuatu yang menakutkan. 3 jam tidak ada cahaya. Sebab dunia sedang diriset ulang. Penciptaan pertama kali dalam kitab Kejadian dikatakan bumi tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Yesus datang membawa terang yang sesungguhnya itu ke dalam dunia. Kematiannya di atas kayu salib itu meriset ulang kembali dunia ini, saudara. Dan kita akan lihat nanti, ya, dikatakan terang yang sesungguhnya itu yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan ia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya dan dunia ini miliknya, tetapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Dan lalu di sana dikatakan, saudara, kalau kita lihat, ya, kita kembali pada pembacaan kita tadi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring.
Matius pasal 27 ayat 46 tadi berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring ketika akhirnya cahaya itu kembali menerangi 3 jam. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Di sana dikatakan dia berseru dengan suara nyaring yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dulu ketika saya belum mengenal Yesus, ayat ini sering dipakai untuk menyerang. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berkata, jangan engkau tinggalkan aku? Allahku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, seringkali kita lupa kenapa Yesus berteriak seperti itu ketika dia sedang ada di atas salib, ketika dia akan dibunuh, saudara. Karena dia sedang menggantikan posisi saudara dan saya. Dia berteriak, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang berdiri di atas kayu salib menggantikan posisi saudara dan saya. Di mana seringkali kita itu merasa Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita sedang ada di dalam tekanan, betapa banyak ibu-ibu yang datang kepada saya dan berkata, Tuhan di mana, Bu? Kenapa suami saya meninggalkan saya? Manusia itu selalu berpikir ketika tekanan datang di dalam hidupnya, persoalan datang, masalah datang, dia dihianati oleh suami, dihianati oleh anak, lalu kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tetapi itulah konsekuensi dari dosa. Kenapa, saudara? Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Dan inilah keadaan yang paling mematikan bagi seorang manusia. Di saat apa? Waktu hidupmu terpisah dari Tuhan. Kenapa? Karena dialah sumber kehidupan kita. Yesus sedang berteriak mewakili kita kepada Bapa. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya baru mengerti ketika saya membaca ulang firman ini. Saya baru mengerti ternyata teriakan ini mewakili saya dan saudara. Ketika kita terkungkum oleh dosa, sebab upah dosa itu ialah maut. Tidak ada satupun dari kita yang selamat, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berapa banyak ketika kita dihianati oleh suami, istri, keluarga. Waktu kita merasa tertekan, waktu kita sedang mengalami hal-hal berat, lalu kita berpikir, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Itulah perasaan yang paling membunuh ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saya pernah merasakan satu perasaan di mana Tuhan meninggalkan saya ketika kami sekeluarga mengalami tabrakan mobil. Mobil kami hancur 80%, terbalik ke sebelah jalan tol, ditabrak oleh bus yang begitu besar. Saat kami mengalami itu, saudara, puji Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang terluka. Bahkan tidak ada setetes darah pun di sana. Itu Tuhan yang luar biasa, yang melindungi setiap kita yang mau sungguh-sungguh dipanggil. Tetapi oke, saya terima Tuhan melindungi kami. Banyak banget WA yang masuk kepada saya, Bu, introspeksi diri. Kenapa sebagai hamba Tuhan ibu kecelakaan? Kalau memang ibu hamba Tuhan disertai Tuhan, ibu tidak akan kecelakaan. Apalagi ibu sedang pelayanan. Saya sudah tertekan dengan keadaan itu, ditambah dengan WA yang masuk. Bukan mendoakan, tetapi melumpuhkan iman. Dan disitulah saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau enggak bela saya? Kenapa engkau biarkan saya dipermalukan? Sekarang semua orang menghakimi saya bahwa Tuhan tidak menyertai saya. Saudara, itu adalah perasaan yang paling mematikan. Mungkin hari ini engkau sedang bertanya, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Ekonomi keluargaku sedang terpuruk. Mungkin engkau sedang bertanya, rumah tanggaku sedang kacau balau. Kenapa engkau tinggalkan aku, Tuhan? Dengar baik-baik.
teriakanmu dan teriakanku sudah diwakili Yesus di atas kayu salib. Dia berkata dengan segala penderitaan. Yesus bukan cuma Tuhan yang bisa berbicara, tapi dia juga Tuhan yang merasakan penderitaan saudara dan saya. Karena itu saudara, di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat di sana dikatakan, kenapa saya berani berkata dia mewakili saudara dan saya? Yesaya 53 ayat 4 berkata di sana begini saudara, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Saudara, Yesus berteriak di atas kayu salib mewakili hidup saudara dan saya. Jangan berpikir dia tidak tahu apa yang engkau alami hari ini. Kalau dia sudah menyerahkan nyawa, dia sudah bayar harga dengan daging yang dicabik oleh cambuk, dia sudah curahkan tetes darah sampai pada penghabisan. Itu cukup membuat kita bisa berkata, aku percaya hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau sudah buktikan kasih yang terbesar itu. Engkau mati di atas kayu salib. Karena itu saudara, saya mau bilang hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang mau dituduh atau diintimidasi oleh iblis. Tuhan beserta dengan engkau. Dia merasakan penderitaan kita. Dosa adalah penyebab manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Orang yang paling malang di dunia ini bukan orang miskin. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Karena itu saudara, jangan main-main lagi dengan dosa. Engkau telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Dan selama engkau terus hidup di dalam dosa, maka engkau akan merasa jauh dari Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dari setiap hidup kita. Hari ini engkau yang masih terikat dengan kenajisan, dengan percabulan. Saya itu tadi merinding melihat setiap kita berkumpul di tempat ini. Tapi saya tahu Tuhan ini belum sorga. Apalagi kalau kita di sorga, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita semua masih dalam perjalanan menuju ke sana. Jaga supaya jangan ada seorang pun di tempat ini yang tidak sampai pada tujuan akhir, yaitu keselamatan yang kekal. Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Jangan bermain-main dengan dosa. Ada banyak ibu-ibu yang datang kepada saya, Bu, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Ya. Baru tadi malam saya ketemu dengan seorang ibu. Ketika dia dalam pergumulan, dia bilang, kenapa Tuhan Engkau meninggalkan aku? Lalu Tuhan menjumpai dia dan berkata, Tuhan kasih dia penglihatan. Dia berdoa, Tuhan nungguin di sampingnya. Lalu Tuhan ngomong, kamu pikir aku meninggalkanmu? Bahkan setiap kata dari doamu itu aku dengar. Tidak ada satu pun yang tidak aku dengar. Tapi aku mau lihat perjuangan imanmu,
Bagaimana engkau sungguh-sungguh mengandalkan aku di dalam setiap keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau hari ini engkau sedang jatuh di dalam dosa, bangkit saudara. Jangan bermain-main dengan dosa, karena itu artinya kita tidak menghormati darah dan tubuh Kristus. Kita telah ditebus. Yesus mewakili teriakan orang-orang yang merasa hubungannya terputus dengan Tuhan akibat dosa. Sebab akibat dosa itu ialah maut. Tidak ada seorang pun dari kita yang selamat. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan untuk ditemui. Kemarin ada seorang yang datang kepada saya untuk minta dibaptis. Saya tanya, tiba-tiba masuk di HP saya. Maaf saudara, HP saya ini yang masuk WA puluhan ribu. Untuk bisa membukanya pun saya berdoa. Saya meminta maaf kalau saya tidak bisa membalas semuanya karena saya begitu terbatas. Tiba-tiba berapa waktu yang lalu ada WA yang masuk, tulisannya gini, ibu saya mau dibaptis. Di antara semua WA yang masuk itu saya tertarik dengan WA satu ini yang berkata, ibu saya mau dibaptis. Saya langsung balas karena saya tahu orang minta dibaptis itu berarti dia mau bertobat. Lalu saya balas, oh iya, asal gerejanya dari mana? Kenapa mau dibaptis? Dia balas, saya tidak ke gereja karena saya bukan orang Kristen. Dia dari seberang. Saya tanya, kenapa mau dibaptis? Karena saya mengalami Tuhan. Jadi saudara, ketika dia mencari Tuhan, diawali dari papahnya meninggal, lalu dia berpikir bahwa dengan dia sembahyang buat bapaknya 5 waktu itu bisa menyelamatkan bapaknya. Semakin dia cari, semakin dia berdoa. Dia berkata, kalau memang dengan saya sembahyang 5 waktu bapak saya bisa selamat, saya akan melakukan 10 waktu, bukan 5. Lalu dia mulai bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah sorga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada setelah saya mati? Setelah manusia mati, manusia itu kemana? Dia mulai mencari kebenaran. Dia membuka semua kitab saudara. Saya difotoin, diliatin itu buku-buku satu meja saudara. Catatan kalah saya saudara, kalah. Mulai dari Alkitab semua dibuka, buku-buku penunjang semua dicari. Dia mulai mencari kebenaran. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia cari saudara, dia mulai perbandingkan. Sementara dia terus sembahyang 5 waktu. Satu saat ketika dia sedang sembahyang 5 waktu, Tuhan mendatangi dia secara pribadi. Ada 2 malaikat berdiri di sampingnya. Dan ada sebuah cahaya terang yang memenuhi kamarnya, dan dia tidak mampu melihat cahaya itu. Dia hanya tersungkur berlutut sampai ke tanah. Tidak bisa berkata apapun, cuma air mata yang keluar. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat baginya. Yesus yang sudah mati buat dia di atas kayu salib. Yesus yang sama yang mati bagi saudara dan saya. Lalu dia mulai mencari kebenaran. Dia mulai cari di YouTube khotbah-khotbah. Dia cari semua hamba Tuhan. Semua yang dia dengar di YouTube, yang ada nomor HP, dia WA semua. Saya mau dibaptis, saya mau terima Yesus. Tapi gak ada satupun yang balas. Tapi setiap hari suara itu datang berkata, kamu harus segera baptis, serahkan hidupmu kepadaku. Tiap hari dia nangis, tidak bisa tahan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Lalu dia berkata, Tuhan tunjukkan, saya mau dibaptis, saya menyerahkan hidup, tapi gak ada satupun yang balas WA saya harus mencari kemana. Tiba-tiba dia melihat channel saya lewat di iPadnya dia. Lalu dia klik, dia dengerin khotbah saya, ada nomor HP, dia coba hubungi.
Dan hari itu juga 5 menit dia WA, saya langsung balas. Akhirnya saya minta dia kirim KTP, saya telepon saudara. Dan akhirnya kami ketemu. Dan beberapa hari yang lalu dia sudah dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya hanya mau berkata bagi setiap kita gereja Tuhan, hari-hari ini lawatan Tuhan tidak terbendung. Ini adalah waktu penuaian. Kalau saudara tidak mau bersaksi, maka Roh Kudus sendiri yang akan bersaksi. Orang dijumpai Tuhan di dalam kamar-kamar tidur mereka. Kita yang hari ini sedang merayakan kematian Kristus, jangan sampai Tuhan berkata kepada saya, sampaikan kepada umatku, jangan sampai mereka yang terdahulu jadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Orang-orang sedang mencari jalan kebenaran. Jangan sampai orang Kristen tertidur dan kita tidak bisa melihat lagi kebenaran itu. Yesus mewakili teriakan kita yang merasa seringkali Tuhan meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Kita kembali pada firman ini saudara. Dia berteriak dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Akibat dosa adalah kematian. Dan Yesus tahu dia sedang menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib. Dan itu artinya dia sedang berada di bawah kutuk dosa. Dia terpisah dari Allah. Mendengar hal itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah, kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Kenapa dia mati? Karena dia menyerahkan nyawanya. Saya percaya kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak akan pernah mati. Apa yang Yesus ucapkan ketika dia saudara, ya, sudah diminumi anggur, sudah disalib, lalu dengan suara nyaring dikatakan dia berseru. Apa yang Yesus serukan saat itu? Dia cuma bilang sudah selesai. Dan saat itu dia menyerahkan nyawanya. Saudara, saya percaya Yesus tidak akan pernah mati kalau dia sendiri tidak menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 28 berkata di sana. Yohanes 19, Injil Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncukannya ke mulut Yesus. Ini yang lebih lengkap, ayat berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dengar baik hari ini saudara, Yesus sudah menyelesaikan setiap urusan dosa kita di hadapan Bapa. Karena itu hari ini mari kita bangkit dan berdiri berkata, kami mau menjadi umat yang sudah dibebaskan. Kami tidak akan takluk lagi kepada hukum dosa. Kami mau menjadi gereja yang dimerdekakan. Sudah selesai. Jangan kalah dengan kenajisanmu. Jangan kalah dengan perselingkuhan.
Jangan kalah dengan semua pergumulan dosamu. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Saya lupa bersaksi, orang yang dibaptis kemarin itu, dia perokok saudara, perempuan. Ketika dia mendengarkan khotbah saya yang berkata tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Roh Kudus, tubuhku baitmu, aku mau lepas dari ikatan rokok. Dan hari itu juga Tuhan melepaskan dia. Gak ada yang tepuk tangan. Saudara, gak ada yang sulit bagi Tuhan. Waktu engkau berjumpa dengan anugerahnya, saya melihat betapa luar biasa Tuhan bekerja. Dan dia bukan orang biasa, dia seorang artis, tapi saya belum bisa bukakan identitasnya. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dengar baik-baik, Yesus bilang sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Biar hari ini kita semua merenung saudara, Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Nyawa yang dia serahkan, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawa Yesus, tetapi dia yang menyerahkannya untuk saudara dan saya. Dia menjatuhkan kutuk dosa atas daging, supaya hidup saudara dan saya dipulihkan dan diubahkan Tuhan.